Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triwulandari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, NIM 071911333017. Di sini, saya akan sedikit menceritakan mengenai pemikiran seorang filosofi yang bernama J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau. J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau lahir di Genoa, Swiss pada tanggal 28 Juni tahun 1712. Beliau merupakan seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Semasa kecilnya, beliau diasuh oleh ayahnya dan kemudian dititipkan kepada pamannya yang merupakan seorang pemuka agama yang sangat kaya. Beliau adalah pemikir yang hidup pada abad pencerahan atau The Enlightenment Age atau Aufklärung, tatkala Prancis menjadi salah satu center of civilization Eropa. Kehidupan dari J.J. Rousseau tidak pernah tenang dan dapat dikatakan tidak berhasil. Wataknya penuh pertentangan, perasaannya mudah meledak-ledak, dan ia mudah menyerah terhadap wanita cantik. Filsafatnya sangat ekstrim dan sangat luas, walaupun banyak orang yang mengkritiknya. Namun, ia mempunyai pengaruh besar pada filsafat, kesusastraan, pendidikan, politik, bahkan pada penghayatan di kemudian hari. Dalam autobiografinya Convention atau Pengakuan pada tahun 1765 sampai 1770, beliau menceritakan kehidupannya di masa kecil bersama ayahnya, yang merupakan seorang ahli arloji, yang menimbulkan kesan yang sangat mendalam bagi dirinya. Bersama sang ayah, Rousseau selalu menghabiskan waktu-waktu malam untuk membaca berbagai karya klasik Lustrach, yang merupakan seorang tokoh pada masa Romawi kuno, dan ia sangat mengagumi tokoh tersebut dan mempengaruhi pada dirinya. Bahkan, baginya, ia telah menjadi seorang Romawi ketika berusia 12 tahun. Didikan dari ayahnya tersebut membuat dirinya memiliki kepekaan perasaan dan jiwa romantis yang tinggi. Ketika dewasa, didikan itu membekas. Rousseau menjadi seorang romantis. Ia amat mementingkan kepekaan emosi dan kehalusan jiwa daripada penalaran logika dan rasionalitas. Kaum romantis membenci kehidupan modern, industrialisasi kapitalisme yang merusak tatanan hidup masyarakat tradisional dan kehidupan alamiah. Rousseau merupakan titik balik dari Aufklärung yang berubah dari optimisme menjadi pesimisme. Dari berbagai pengalaman hidup yang telah dialami oleh J.J. Rousseau, akhirnya beliau mengalami suatu pengalaman yang dapat mengubah pikirannya dan merupakan suatu pengalaman semacam datangnya wahyu pada tahun 1749 ketika sedang berjalan-jalan dan ia sedang membaca iklan Akademi di Dijon. Iklan tersebut mengajak menulis karangan tentang pertanyaan, apakah kemajuan kesenian dan ilmu pengetahuan membentuk untuk memurnikan adat istiadat? Menurut pengakuannya sendiri, ia mendadak melihat sesuatu hal yang baru di kehidupannya. Kepalanya menjadi pusing, matanya menjadi silau. Ia bagaikan seorang kerasukan dan menangis terseduh-seduh. Pertanyaan itu merupakan apakah yang sudah selalu samar-samar dan disamarkan sebagai masalah di kehidupannya. Dari pengalaman tersebut, akhirnya nama dari J.J. Rousseau mulai melejit karena karya-karya yang dihasilkan. Yang pertama yaitu ada Discourse on the Moral Effect of the Arts and Science pada tahun 1751. Beliau mendapatkan piala sebagai pemenang nomor 1 dalam penulisan esai di Akademi Dijon. Buku ini mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan telah menyebabkan keruntuhan moral. Yang kedua yaitu ada Discourse on the Origin of Inequality pada tahun 1755 tentang asal-muasal ketidaksamaan. Buku ini berpengaruh dalam sejarah pemikiran demokrasi dan sosialis dan diikutsertakan dalam lomba penulisan esai di Akademi Dijon. Selanjutnya, karya yang ketiga dari J.J. Rousseau adalah Discourse on the Political Economy pada tahun 1755 yang merupakan pernyataan konsep tentang general will. Selanjutnya adalah karya keempat dari J.J. Rousseau adalah The Social Contract atau kontrak sosial pada tahun 1762 yang memuat kontrak sosial. Nah, karya ini merupakan sebuah karya yang sebagai karya monumental dari J.J. Rousseau. The Social Contract atau kontrak sosial merupakan teori yang membahas tentang hubungan problematis antara individu, masyarakat, dan negara. Ungkapan yang paling populer dalam buku ini dan sering dikutip dalam buku tersebut yaitu Man is born free and everywhere he is chained. Manusia dilahirkan bebas, tetapi kita melihat dimanapun mereka hidup dan selalu dalam keadaan terbelenggu. Teori kontrak sosial merupakan salah satu teori dari terbentuknya suatu negara. Teori kontrak sosial ini berkembang dan dipengaruhi oleh beberapa pemikiran dari filosofi pada abad pencerahan atau The Enlightenment.
yang diantaranya dipengaruhi oleh para filosofi Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ketiga tokoh ini yang diakui sebagai penggagas dari teori kontrak sosial, di mana yang merupakan teori yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu negara itu disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk membuat kontrak sosial. Jadi, sumber kewenangan berasal dari masyarakat itu sendiri. J.J. Rousseau memandang pada dasarnya manusia itu sama. Pada kondisi alamiah antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tidaklah terjadi perkelahian. Manusia hidup aman, damai, dan tentram. Namun, seiring berjalannya waktu, menurut J.J. Rousseau itu akan berubah karena faktor alam, fisik, dan moral yang menciptakan ketidaksamaan, dan ketidaksamaan inilah yang menyebabkan terjadinya kekuasaan tunggal atau otoriter oleh sekelompok orang tertentu. Hak istimewa yang dimiliki ini karena orang itu lebih kaya, lebih dihormati, lebih berkuasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi masalah yang semakin konkret dan disparitas antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, akhirnya lahirlah due kontrak sosial, di mana kontrak sosial adalah suatu kesepakatan yang rasional untuk menetapkan seberapa luas kebebasan warga negara yang pada asasnya itu tidak terbatas, dan di lain pihak seberapa besar kewenangan pejabat negara yang pada asasnya itu terbatas. Kontrak sosial yang dibentuk atas kehendak bebas dari semua atau the free will all untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas yang tinggi. J.J. Rousseau mengedepankan konsep tentang kehendak umum atau volonté générale untuk dibedakan dari hanya kehendak semua atau omnes ut singulae. J.J. Rousseau mengatakan bahwa kehendak bebas dari semua tidak harus tercipta oleh jumlah orang yang berkehendak atau the quantity of the subjects, akan tetapi harus tercipta oleh kualitas kehendaknya yang merupakan the quality of the object. So, kehendak umum menciptakan negara yang memungkinkan manusianya untuk menikmati kebebasan yang lebih baik daripada kebebasan yang mungkin didapatkan dalam keadaan alamiah. Kehendak umum menentukan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga apabila ada orang yang tidak setuju dengan kehendak umum itu, maka perlu pemaksaan untuk tunduk terhadap kehendak itu. Karena alasan pembentuk negara menurut J.J. Rousseau adalah sebagai kekuatan memaksa yang bersifat legal untuk mempergunakan kekerasan kalau terdapat pengingkaran terhadap hak alamiah manusia itu. Maka, manusia yang melanggar akan juga kehilangan haknya dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. J.J. Rousseau mengajukan argumentasi yang sulit dimengerti ketika sampai pada pengoperasian kewenangan dari kehendak umum ke pemerintah. Pada dasarnya, J.J. Rousseau menjelaskan bahwa yang memerintah adalah kehendak umum dengan menggunakan lembaga legislatif yang membawahi lembaga eksekutif. Walaupun J.J. Rousseau sebenarnya menekankan pentingnya demokrasi primer atau langsung tanpa perwakilan dan tanpa perantara partai politik. J.J. Rousseau berpendapat bahwa partai politik hanya akan berujung pada penyelewengan kepentingan orang-orang yang ada dalamnya. Dengan demikian, masyarakat lewat kehendak umum bisa secara total memerintah negara. Dan yang perlu dipahami menurut konsep J.J. Rousseau tentang negara adalah hukum atau law. J.J. Rousseau menyebutkan bahwa negara diperintah oleh hukum dengan republika, entah bagaimanapun bentuk administrasinya. Selanjutnya, badan legislatif berfungsi membuat aturan atau hukum, namun tidak memiliki kekuasaan untuk memerintah. Menurutnya, kekuasaan legislatif harus di tangan rakyat, sedangkan eksekutif harus berdasarkan pada kemauan bersama. Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah sebagai peletak demokrasi modern menonjolkan fungsi warga negara dalam masyarakat dan negara. Selain itu, J.J. Rousseau mengubah sistem politik yang penuh dengan kekerasan menjadi musyawarah, serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya semakin diperhatikan. J.J. Rousseau ingin menghendaki bentuk negara dengan demokrasi mutlak yang ada di tangan rakyat. Kelemahan dari teori J.J. Rousseau adalah tidak melihat historis, dan setiap orang mau tidak mau harus terikat dengan kontrak sosial, bukannya sukarela. Namun, J.J. Rousseau sepertinya tidak konsisten karena ia mementingkan pungutan suara, padahal bersumber pada kuantitas. J.J. Rousseau juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk rinciannya mengenai kemauan bersama yang sudah disepakati. Namun, ada beberapa orang yang berbeda pendapat, maka orang itu tidak dapat dikatakan dipimpin oleh kemauan bersama. Jadi, inti dari teori kontrak sosial menurut J.J. Rousseau adalah masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan itu, segala hak alamiah termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati seseorang pindah ke komunitas
Atau dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain, yang tentunya itu sama besarnya juga oleh tuntutan kehidupan bersama. Hal ini berarti bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hari ini dipahami bahwa para anggota dari berbagai kelompok sosial keagamaan yang berbeda merelakan diri mereka untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agama mereka. Dalam landscape negara Indonesia tentunya memiliki keanekaragaman agama, Kemenvelu untuk dijadikan kontrak sosial dan menjadi acuan bersama adalah Pancasila. Sebab nilai-nilai dalam Pancasila menyangkut kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dengan pemahaman ini, masa depan umat beragama akan menjadi terang dan benar, karena tidak ada tindakan diskriminatif di dalamnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran J.J. Rousseau, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.